warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran ini dimulai, kita berdoa dulu sama-sama. Silahkan Ketua Kutu Kelas Shikamaru memimpin doanya. Alhamdulillah. Sebelum memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memeriksa kehadirannya terlebih dahulu. Choji Akamichi, Gara, Hasiram Senju, oh tidak hadir ya. Hinata Hyuga, Hirusen Sarutobi, tidak hadir lagi. Ino Yamanaka, Kiba Inusuka, Naruto Uzumaki, Neji Hyuga, Sai, Sakura, Sasuke, Shikamaru, Temari, Tobirama Senju. Jadi hari ini ada 3 orang yang tidak hadir ya. Nah, sekarang kita akan mulai pelajaran pertama kita pada pagi hari ini. Sebelum kita melangkah ke materi, Ibu mau tanya nih, masih ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Ya, betul, teks anekdot. Ada yang belajar semalam tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini? Kok hanya sebagian yang angkat tangan? Yang lain kenapa? Wah, kalian ini sudah kelas 11 loh, jadi harus lebih giat lagi belajarnya ya. Baiklah, kita lanjutkan saja. Nah, sekarang Ibu akan membacakan sesuatu, yaitu cara membuat sop buah. Bahan yang diperlukan, 1. Aneka jenis buah secukupnya, misalnya apel, pepaya, alpukat, dan lain-lain. Yang kedua, selasi. Yang ketiga, gula. Yang keempat, susu kental manis. Yang kelima, es batu serut. Dan yang kedelapan itu, kelapa muda. Cara membuatnya, pertama, potong semua buah-buahan yang tersedia. Serut kelapa muda lalu sisihkan. Yang kedua, blender 1 jenis buah sesuai selera. Ketiga, siapkan mangkuk saji. Masukkan jus buah ke dalam mangkuk. Selanjutnya, atur yang lain ke dalam jus buah. Tambahkan gula yang sudah dicairkan. Tambahkan susu kental manis dan kelapa muda. Terakhir, atur es serut dan selasi di atasnya. Sop buah siap disajikan. Nah, dari yang sudah Ibu bacakan tadi, itu tentang apa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, silahkan angkat tangan. Ya, betul sekali. Teks prosedur. Ada yang tahu teks prosedur itu apa? Ya, langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Baiklah, pelajaran kali ini membahas tentang teks prosedur. Teks prosedur tadi apa anak-anak? Boleh angkat tangan? Ya, betul, Sakura. Teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Jadi, pengertian teks prosedur adalah sebuah jenis teks yang di dalamnya tersebut dan tahapan ataupun langkah-langkah yang dijelaskan secara runtut dan urut dengan gaya bahasa yang singkat dan jelas, agar para pembacanya mudah memahami maksud dari teks tersebut dan kemudian mengeksekusinya. Maka, para pembaca harus langsung melakukan praktik. Sebab pada dasarnya, teks prosedur bisa membantu siapapun untuk melakukan suatu hal, aktivitas, kebiasaan, dan suatu cara tertentu secara berurutan dan dengan tahapan yang benar. Teks tersebut kemudian dapat kita katakan sebagai teks yang berisi mengenai tutorial, sehingga bisa membantu siapa saja untuk mencapai tujuan mereka, baik dalam membuat suatu hal ataupun untuk mencapai suatu yang mereka inginkan. Baiklah, sampai sini sudah mengerti apa itu teks prosedur? Bagus. Nah, dalam teks prosedur itu ada apa saja? Oke, yang pertama itu tujuan. Tujuan teks prosedur itu apa sih? Dan ada yang tahu? Ya, yaitu untuk memberitahu pembaca maupun pendengar agar lebih memahami dengan cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu dengan tepat dan benar. Dengan kata lain, tujuan penulisan prosedur yaitu untuk memperoleh hasil akhir. Boleh diulangi tujuan teks prosedur itu apa? Ya, betul, untuk memperoleh hasil akhir. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri teks prosedur.
Ada yang tahu apa itu ciri-ciri teks prosedur? Yang pertama apa anak-anak? Ya, betul, berisi tentang langkah-langkah suatu kegiatan. Baik itu langkah-langkah dalam membuat suatu masakan, mencuci baju, membuat kerajinan tangan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ditulis dalam bentuk poin-poin. Nah, biasanya teks prosedur ini dituliskan dalam bentuk poin-poin atau penomoran, sehingga hal tersebut membuat teks menjadi lebih jelas dalam menjelaskan langkah ataupun tahapan awal hingga akhir kepada para pembaca. Yang ketiga itu menggunakan kalimat saran dan larangan. Isi dari teks prosedur biasanya berupa kalimat saran dan juga larangan. Yang keempat, disusun secara sistematis tapi detail. Teks prosedur juga ditulis secara sistematis tapi tetap detail. Yang kelima itu menyajikan informasi yang bersifat objektif. Ada yang tahu kenapa bersifat objektif? Ya, betul sekali yang dikatakan Hinata. Karena hal-hal yang disajikan dalam teks prosedur bukan berasal dari khayalan ataupun karangan dari penulisnya. Makanya, teks prosedur dikatakan yang bersifat objektif. Yang terakhir itu berisi bilangan angka atau urutan. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa teks prosedur berisi langkah-langkah atau tahapan yang dibuat dan ditulis dalam bentuk poin-poin. Oleh karena itu, teks tersebut biasanya mempunyai bilangan angka atau urutan. Sebelum Ibu lanjutkan, ini kenapa ya? Selalu menjawab hanya Sakura, Hinata, yang lainnya kenapa tidak bersuara? Ayo. Itu kan sudah ada di buku paketnya masing-masing. Halaman berapa, Hinata? Nah, kan sudah ada di buku paketnya masing-masing. Atau ada yang tidak bawa buku paket? Siapa, Naruto? Kenapa tidak bawa buku paket? Katanya dipelajari, kok tidak dibawa? Walah, minggu depan Ibu tidak mau tahu lagi ya. Semuanya harus bawa buku paketnya. Kalau tidak dibawa lagi, Ibu kasih sanksi. Nah, Ibu lanjutkan ya. Yang ketiga itu, ada jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks untuk menggunakan sebuah alat atau benda. Yang kedua, teks untuk melakukan suatu kegiatan. Selain dari kedua jenis teks prosedur tersebut, teks prosedur ini dapat dibedakan berdasarkan tingkat kerumitannya. Ada yang tahu jenis teks prosedur itu apa saja? Ya, Temari silahkan. Betul sekali yang dikatakan Temari. Sesuai yang dijelaskan Temari, yang pertama itu ada teks prosedur sederhana. Jenis teks prosedur ini tidak terlalu susah untuk diikuti dan juga dipraktikkan. Contohnya, seperti yang Ibu bacakan tadi, cara membuat sop buah. Apalagi anak-anak? Ya, cara membuat tumis kangkung, dan masih banyak lagi. Terus yang kedua itu ada teks prosedur kompleks. Berisi banyak langkah atau tahapan yang bersifat rumit dan cukup kompleks. Yang ketiga apa, Sasuke? Ya, betul sekali. Prosedur protokol. Seperti apa teks protokol itu, Sasuke? Ya, betul sekali yang dikatakan Sasuke. Teks prosedur yang satu ini dapat dilakukan secara bergantian serta tidak terpaku pada urutan yang tetap. Dengan kata lain, kita dapat mengerjakan mulai dari mana dulu. Yang penting, tujuan akhir dari langkah sudah dilakukan semua. Nah, saya lanjutkan. Yang terakhir, struktur teks prosedur itu, yang pertama, bagian tujuan. Bagian tujuan itu berupa judul, yang selanjutnya judul tersebut berisikan cara membuat sesuatu, misalnya cara memasak air atau cara memasak nasi goreng. Ya, itulah bagian judul. Selanjutnya, bagian material, yaitu berupa alat dan bahan. Misalnya, mau membuat nasi goreng, berarti alat dan bahannya disiapkan wajan, terus nasi, dan bumbu yang lainnya. Yang selanjutnya itu bagian langkah-langkah. Bagian langkah-langkah ini berisikan tentang penjelasan tahap-tahapan agar lebih mudah dipahami dan dipraktikkan langsung oleh pembaca. Oh ya,
Bagian langkah-langkah ini itu harus berurut. Kalau tidak berurut, akan tidak sesuai dengan prosedurnya. Namanya juga teks prosedur, jadi dia memang harus berurut. Dan yang keempat, ada simpulan. Sesuai dengan namanya, di bagian ini para penulis akan memaparkan tentang kesimpulan dari aktivitas yang dibahas, tahapan, serta prosedurnya. Sekaligus ditambahkan beberapa saran dari penulisnya. Yang terakhir dari teks prosedur itu ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif. Ada yang tahu apa itu kata kerja imperatif? Ya, baiklah, kata kerja imperatif biasanya berakhiran an, i, dan lah. Contohnya, masukkan, perhatikanlah, hindari, siapkan, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata teknis. Kata teknis ini yang berkaitan dengan topik yang dibahas di dalam teks tersebut. Contohnya, ketika menjelaskan tentang manfaat brokoli dan sayur hijau lain untuk kesehatan tubuh, maka penulis bisa menggunakan kata teknis seperti halnya protein, nutrisi, kandungan, sayuran, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi merupakan salah satu jenis kata hubung yang berfungsi untuk menjelaskan suatu urutan dan dijelaskan secara kronologis. Misalnya saja, ketika menggunakan kata setelah itu, selanjutnya, kemudian, lalu, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat yang bertujuan untuk membujuk atau mengajak para pembaca untuk melakukan sebuah tindakan tertentu. Yang kelima, menjelaskan secara detail mengenai bahan dan alat yang digunakan. Dan yang terakhir, menggunakan verbal material dan tingkah laku. Verbal material yaitu kata kerja yang dilakukan dengan tindakan fisik. Baiklah, itulah penjelasan Ibu tentang teks prosedur. Bagaimana? Sudah dipahami belum? Atau ada yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangannya. Karena tidak ada yang mengangkat tangannya, Ibu anggap semuanya sudah mengerti ya. Baiklah, yang selanjutnya, Ibu ada tugas, yaitu setiap siswa membuat contoh teks prosedur. Ibu tadi kan sudah mencontohkan salah satu contoh teks prosedur. Nah, sekarang semua siswa mengerjakan contoh teks prosedur. Sekarang ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Semuanya silahkan kerjakan. Nanti salah satu siswa boleh maju ke depan untuk membacakan hasil pekerjaannya. Oh, ini juga, nanti yang berani maju ke depan, Ibu akan kasih nilai tambahan, yaitu untuk menunjang nilai, karena bisa berupa nilai harian, nilai akhir, itu tidak hanya nilai UAS saja ya, maupun nilai UTS, tapi nilai harian juga itu penting. Baiklah, saya kasih waktu 10 menit, silakan untuk para siswa mengerjakan tugas yang telah saya berikan. Sudah ya? Ada yang mau maju ke depan? Ya, baiklah, kepada Naruto, Ibu persilahkan maju ke depan membacakan hasil pekerjaannya. Bagus. Yang lain beri tepuk tangan kepada Naruto Uzumaki karena sudah berani maju ke depan untuk membacakan hasil pekerjaannya. Baik, tadi ada yang masih ingat Naruto menyampaikan contoh teks prosedurnya apa? Cara membuat apa tadi? Ya, cara memasak nasi dengan panci biasa.
Itu juga termasuk dari contoh teks prosedur. Nah, karena kalian sudah mengerjakan tugas yang saya berikan dan sudah paham cara pengerjaannya, selanjutnya pertemuan tadi sudah ada tugas juga dari saya untuk membuat contoh teks prosedur dan membacakannya di depan kelas. Nah, ada tugas lain yaitu dikerjakan di rumah. PR ya. Silahkan cari 5 contoh teks prosedur, bebas temanya. Minggu depan dikumpulkan. Ingat ya, minggu depan dikumpulkan. Cara pengerjaannya itu diketik saja, jangan ditulis tangan. Ya, kenapa Ino? Ya, boleh dikasih gambar lebih bagus. Tapi gambarnya juga harus sesuai dengan penjelasan teksnya. Jangan sampai gambarnya memasak sayur, tapi langkah-langkahnya tentang menumis sayur. Itu berbeda ya anak-anak. Baiklah, karena materi sudah selesai dan saya juga sudah memberikan tugas baik di sekolah maupun di rumah. Sudah selesai pertemuan hari ini, kita tarik kesimpulan teks prosedur tadi, yaitu teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuannya tadi agar pembaca mampu mendengar, memahami cara langkah-langkah dari membuat sesuatu. Selanjutnya apa? Ya, ciri-cirinya. Ciri-cirinya tadi yang sudah ada di buku paketnya, jadi silahkan dibaca. Terus strukturnya ada judul, bagian material, bagian langkah-langkah, dan kesimpulan. Lalu ada jenis teks prosedur, dan yang terakhir itu ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Semuanya ada di buku paket, jadi silahkan dibaca kembali bagi yang masih kurang paham tentang teks prosedur. Lalu di pertemuan yang akan datang untuk materinya yaitu teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Silahkan kalian cari di buku paketnya masing-masing. Nanti pertemuan yang akan datang kita membahas contoh teks deskripsi. Dan yang terakhir dari Ibu di pertemuan ini, tetap semangat belajar ya. Sudah kelas 11 SMA. Sebentar lagi sudah mau masuk kelas 12. Kalau sudah masuk kelas 12 itu bakalan cepat banget. Habis itu lulus. Ini untuk masa depan kalian, jadi harus terus tingkatkan prestasi belajar kalian. Juga fisiknya yang kurang membantu, jaga kesehatan baik-baik ya. Silahkan membaca doa akhir pertemuan dipimpin oleh ketua kelas. Alhamdulillah. Sekian dulu dari Ibu. Bila ada kesalahan mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.